Ryu RCI20V adalah salah satu mesin bor cordless dengan value terbaik. Fiturnya oke, build quality-nya oke, dan menurut saya harganya pun relatif oke. Tapi, apakah ada yang tahu kondisi mesin bor cordless ini setelah 1 tahun pemakaian atau melebihi masa garansinya? Harganya ramah dan berwarna hijau. Untuk brand power tools jelas pasti Ryu ya. Kali ini saya akan sharing sedikit tentang pengalaman saya menggunakan mesin bor cordless dari produk Ryu dengan kurun waktu kurang lebih selama 1 tahun. Untuk yang belum tahu spek lengkapnya, kalian bisa tonton terlebih dahulu pada video saya sebelumnya. Karena pada konten ini kita akan hanya fokus membahas kondisi mesin bor cordless ini setelah melebihi masa garansi. Dan jangan lupa sebelum melanjutkan, tolong bantu saya untuk menekan tombol subscribe dan lonceng terlebih dahulu demi meningkatkan konten yang semakin berkualitas dan lebih baik lagi. Terima kasih. Yang perlu kalian tahu, sebuah power tool sama seperti barang elektronik lainnya dan memiliki umur pakai. Jadi, untuk segi keawetan ya menurut saya itu relatif dan tergantung si pengguna juga. Kalau kata Mas Doni Hobi Kayu, faktor apes juga ikut andil loh, seperti barang mahal pun kalau lagi apes ya rusak. Sangat bohong jika saya bilang mesin bor cordless ini adem ayem tanpa masalah, bebas hambatan seperti jalan tol atau nyamannya mengendarai kendaraan terbaru walau masih cicilan. Faktanya, berdasarkan yang saya alami, powernya sedikit berkurang. Enggak sepowerful pertama kita beli. Wajar lah, mungkin faktor di bagian karbon brush pada motor yang seiring berjalannya waktu. Tapi menurut saya ini tidak begitu signifikan dan masih normal untuk aktivitas drilling. Dan mungkin ini yang dimaksud motor brushless mengklaim dirinya memiliki umur motor yang lebih panjang. Selanjutnya adalah di bagian kepala cak yang sering kendor sendiri, khususnya saat kita akan memakai fitur hammer drill untuk melubangi tembok. Akibatnya kita akan sering mengencangkan kepala cak dan kadang itu sangat mengganggu pekerjaan kita. Tapi kita bisa meminimalisir hal tersebut dengan memakai mata bor dengan bagian pangkal yang tidak sepenuhnya bulat, berbentuk menyerupai segitiga yang akan memberi ketahanan lebih untuk menjepit mata bor seperti bawaannya. Mungkin bisa dibilang Ryu memberikan mata bor bawaan yang bagian pangkalnya berbentuk seperti ini dengan alasan meminimalisir kejadian tersebut. Terakhir adalah baterai yang akan mendadak mati, bahkan bisa sampai habis saat digunakan berlebihan atau melewati batas kemampuannya. Contohnya melebihi torsi yang dimiliki biasanya pada mode skrup dalam urusan bongkar pasang. Dulu saya pernah iseng membuka baut motor dengan bor cordless dari Stanley yang udah brushless, yang jelas di luar kemampuannya karena membutuhkan torsi yang besar. Alhasil, bor Stanley terpental karena RPM yang tinggi bertolak belakang dengan torsi yang tidak mumpuni. Berbeda dengan cordless Ryu RCI20V ini, yang akan langsung mati jika dirasa torsinya di luar kemampuan atau di luar spesifikasinya. Dan biasanya akan mati mendadak dan selang beberapa waktu akan hidup lagi. Namun, dengan efek memakan satu blok lampu pada indikator baterai, itu akan berlanjut saat kita terus memaksakannya. Mungkin jika dilihat dari sudut pandang positif, bor cordless ini memiliki kelebihan untuk antisipasi terpentalnya seperti punya si kuning. Dan beruntungnya mesin cordless yang saya miliki ini belum pernah mencicipi fasilitas garansi tersebut. Dengan begitu kalian pasti langsung tahu jawabannya kan, bahwa cordless yang saya gunakan masih bisa digunakan walau sudah lewat waktu garansinya. Jadi untuk keseluruhan menurut saya Ryu RCI20V ini bisa dibilang cukup oke untuk dimiliki. Dengan catatan kalian harus menerima kenyataan
Namun perlu diingat, pengalaman tidak selalu sama. Mungkin ada juga orang yang selama menggunakan board cerdas ini tanpa masalah serupa. Sepertinya hanya sebatas itu yang bisa saya bagikan kepada kalian. Semoga bermanfaat. Untuk pertanyaan dan kritikan mohon isi di kolom komentar. Tolong koreksi jika ada yang salah. Kalau bisa saya ingin tahu dari mana saja para penghobi kayu yang sudah menonton video ini. Kalau berkenan komen ya.